Halo Youth GPP Sejahtera yang kau kasihi. Kau senang banget bisa nyapa kalian lagi. Oh ya, ini adalah pertama kalinya Koko bawain sharing di tahun baru. Ya, jadi Koko karena ini masih hangat-hangat tahun baru ya. Jadi Koko ucapin Happy New Year ya buat kita semua. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun yang sebelumnya ya. Dan kita pastinya berharap juga supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dari muka bumi ini. Ya, oke, sebelum Koko sharing, Koko mau ajak kalian nyanyi dulu. Ini pasti kalian tahu lagunya sih, ya. Judulnya adalah Satu-satunya yang Kuandalkan. Ya, jadi kita di masa-masa seperti ini kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita jangan mengandalkan manusia karena manusia itu bisa membuat kita kecewa. Ya, tapi Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Oke, ya. Yuk, mari kita angkat satu bunyi ini, Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin Yesus. Amin untuk pujiannya ya. Sebelum kau sharing, kita doa dulu ya. Ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah bagi kami semua. Dan bila sebentar kami akan sharing Tuhan, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu dan hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke guys, ya, di bulan ini temanya masih sama, yaitu New Me. Kenapa New Me? Jadi, tahun baru kita seharusnya hidup kita, perbuatan kita, pola pikir kita harus berbeda dari tahun yang sebelumnya. Ya, kalau tahun sebelumnya kita perbuatan kita kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka di tahun yang baru ini kita harus mulai memperbaikinya. Ya, sehingga berkat Tuhan bisa melimpah ya untuk kita semua. Oke guys, tema pada pagi hari ini adalah jangan minder karena kamu berharga di mata Tuhan. Oke ya. Nah, ada satu tokoh Alkitab yang Koko mau angkat di sini adalah Daud. Pasti kalian tahu kan siapa Daud? Daud adalah anak dari Isai. Ya, Bapak Isai ini punya banyak anak dan Daud adalah anak bungsunya atau anak paling kecil. Suatu ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk datang ke rumah Isai dan memberkati atau mengurapi salah satu anak dari Isai untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel atau raja, ya. Nah, saat Samuel ini berkunjung ke rumahnya Isai, anak-anaknya dikumpulin ya. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, masih ada nggak anak kamu? Bapak Isai menjawab, masih ada. Ya, tinggal satu, si bungsu, yang lagi menggembalakan dombanya. Coba panggil.
Ya, kata Samuel, kita nggak akan makan bersama sebelum anak itu kamu panggil. Akhirnya, Bapak Isai memanggil Daud. Ya, ketika Samuel melihat Daud, Daud ini masih cute lah ya, kalau bisa dibilang. Mukanya masih kemerahan ya. Di Alkitab ditulis mukanya masih kemerahan. Pokoknya masih cute lah ya, unyu-unyu ya kalau kita bilang zaman sekarang. Begitulah Daud. Tapi apa? Ternyata Tuhan memilih Daud menjadi raja. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah manusia ini memandang rupa ya, seringkali ya. Kalau misalkan ya, masa Daud yang masih kecil gitu, yang masih unyu-unyu, mau diangkat jadi raja sih? Salah mungkin Tuhan. Ya, tapi Tuhan selalu tepat memilih orang ya untuk dijadikan raja atau pemimpin bangsa. Ya, jadi pandangan kita sama pandangan Tuhan biasanya ya, bukan biasanya, malah emang benar sih ya, biasanya berbeda banget. Menurut kita nggak mungkin, tapi menurut Tuhan mungkin. Ya, jadi di sini juga kita bisa lihat Daud ini agak terabaikan atau kurang disayang oleh papanya sendiri malah. Nah, dan dikatakan juga di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 bahwa gini, apa yang lemah bagi dunia ya dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi apa yang menurut dunia ini lemah, dia mah lemah. Tapi apa? Malah orang itu dipakai Tuhan untuk membuat malu orang yang kuat. Ya, ini Alkitab sendiri loh yang bilang ya, guys. Nah, jadi kalau hari ini kamu ngerasa kurang pinter atau kurang hikmat, biasa-biasa aja, nggak bisa apa-apa, lemah, kamu jangan minder. Ya, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Ya, jadi ingat tadi, Tuhan bakal pakai ya siapapun, bahkan orang yang lemah sekalipun Tuhan bakal pakai untuk memalukan orang yang kuat. Siapa kita di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian orang terhadap kita. Ya, kita harus percaya kalau Tuhan sanggup ya memakai kita jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, amin. Amin ya. Jadi kita jangan pernah minder. Ya, camkan itu. Kemudian saat Daud datang ke medan perang, ya, di mana bangsa Israel sedang diolok-olok oleh bangsa Filistin. Ya, Daud datang kepada Raja Saul yang jahat itu, yang keji gitu ya, menawarkan bantuan untuk membantu maju berperang. Ya, tapi Raja Saul meremehkan Daud. Ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 33 itu kalau kalian baca ya, kalau dalam bahasa kasarnya zaman sekarang, emang lu siapa? Gitu ya, badan kecil, masih unyu-unyu, masih cabe-cabean gitu ya, udah mau bertarung atau berperang melawan bangsa Filistin. Ya, bahkan Daud dihina ya di dalam 1 Samuel 17 ayat 42. Daud dihina atau dipandang rendah oleh musuhnya dan bahkan oleh Raja Saul. Tapi itu tidak membuat Daud lemah loh. Ya, dan patah semangat. Karena apa? Daud tidak menyerah oleh keadaan dan tidak menyalahkan Tuhan juga. Ya, karena apa? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 itu Daud lebih mengenalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, karena dia percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti Tuhan akan tolong. Ya, di Mazmur 144 ayat 1 dikatakan, ini Daud yang nulis ya, hadapi dan jangan lari dari masalah. Oke, jadi kalau kalian punya masalah, kalian hadapin. Gitu ya. Kadang Koko suka suka kesel ya sama anak muda yang dikit-dikit curhat ya ke temennya atau apa. Maksudnya gini, lu kan punya Tuhan gitu ya. Ya, lu bangunlah komunikasi dengan Tuhan, lu curhat sama dia. Ya, apalagi Tuhan kita itu kita anggap sebagai Bapa kita, sahabat kita, ya, Raja kita. Jadi ya lu cerita ke Tuhan lu gitu, ke Tuhan Yesus gitu ya. Dan Tuhan Yesus juga pasti dengerin kok. Sekarang kalau curhat ke manusia ya, toh dia bisa ember mulutnya. Ya, bahkan dia bisa jelek-jelekin kita juga. Tapi kalau kita curhat sama Tuhan dan kita mau dengar-dengaran,
apa kata Tuhan, pasti Tuhan bakal bantu kita kok. Ya, apapun masalahnya, ingat ya, Tuhan nggak pernah ngasih cobaan yang lebih besar ya dari kekuatan kita. Ya, yang kita harus percaya adalah Tuhan pasti memberikan rencana yang baik buat kita anak-anaknya. Ya, dan ingat, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Nah, terkadang ya, tekanan atau masalah itu tanpa kita sadari itu adalah waktu terbaik untuk kita mengeluarkan ide-ide yang terbaik dari kita sendiri loh guys. Karena biasanya kalau kita terjepit, orang terjepit, kadang dia lebih cerdik, ya nggak sih? Orang kalau misalkan ya, kamu belum belajar nih. Terus apa? Besok ada ulangan. Pas hari H, langsung tuh muncul pikiran-pikiran cerdik, ya nggak sih? Kamu datang lebih pagi ke sekolah untuk membuat contekan kecil. Kemudian nanti disimpan di balik buku lah, atau di balik meja, atau mungkin di laci meja. Karena kenapa? Kamu kepepet, ya. Makanya kamu apa? Keluar tuh ide-ide cerdik dari pikiran kamu. Ya, begitupun kita, ya. Jadi terkadang masalah itu ya dijalani aja, syukuri. Masalah ada itu bukan hukuman atau karma buat kita, tapi itu apa? Itu adalah ujian dari Tuhan supaya kita naik level. Ya, dan kita selalu ingat sama Tuhan di dalam setiap masalah kita. Kalau kita nggak bisa melewati masalah itu tanpa Tuhan. Nah, kenapa orang itu kadang minder? Karena apa? Dia menganggap dirinya itu lemah. Lebih kurang dari si A, dari si B. Aduh, si A kok lebih apa ya, misalkan lebih cantik atau lebih ganteng dari gua, si B lebih kaya dari gua, sedangkan gua biasa-biasa aja. Hey, jangan ngomong gitu guys. Ya, mungkin ada, bukan mungkin lagi, setiap orang dikasih talenta atau bakat dari Tuhan. Makanya setiap orang tuh bakatnya beda-beda. Tinggal gimana cara kita mengembangkan bakat yang Tuhan udah kasih, mengembangkan talenta yang Tuhan udah kasih. Ya, jadi jangan sampai saat kita nanti bertemu dengan Tuhan, Tuhan tanya, kamu udah melakukan apa aja di dunia ini? Jangan sampai kita bilang, aduh Tuhan, saya belum ngelakuin apa-apa nih. Ya, jangan sampai Tuhan kecewa. Ya, karena Tuhan tuh pasti ngasih talenta. Ya, tinggal gimana caranya kita mengembangkan talenta itu sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Oke, jadi pesan Koko hari ini adalah kita ya, atau kamu jangan pernah minder. Ya, karena kamu itu ya, Koko juga adalah apa? Anak raja. Ya, yang namanya anak raja itu nggak pemalu. Ya, karena apa? Raja itu udah berkuasa, masa anaknya nggak pede sih, gitu ya. Dan kita juga harus percaya kalau Tuhan itu sudah melimpahkan atau memberikan talenta yang kita bisa tunjukkan di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Oke ya, jadi intinya kita jangan pernah minder. Tahun baru, semangat baru ya. Jangan minder, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk sharing pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tidak minder. Tuhan, kami harus percaya diri karena kami adalah anak raja. Tuhan, biarlah sharing pada pagi hari ini juga bisa tertanam dalam hati kami, supaya kami bisa melakukannya dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dan Tuhan juga sertailah anak-anak-Mu GPP Sejahtera di dalam sekolahnya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakat, di dalam lingkungannya. Jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan Yesus, sehingga anak-anak-Mu ini bisa selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ibadah ini kami sudahi, pertemukan kami di ibadah-ibadah selanjutnya untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, sharing pada hari ini udah selesai. Koko selalu berdoa untuk kita semua. Semoga kita semua dijauhkan oleh Tuhan dari virus COVID-19. Sehat-sehat terus ya semuanya ya. God bless you. Selamat hari Minggu.